Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas, mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan, Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Kau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami, yang jamah setiap hati. Oh, biar
biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kini jamah setiap hati kami, dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Aku Haleluya. mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu kini amin, penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi ini jamaah setia. penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, bagi nama di atas segala nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap, Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas sampai selamanya. di atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada, kami percaya. Amin. Dipenuhi nama Tuhan. bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan.
di atas segala raja, sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan. Engkau yang menyembah, mari naikkan pujianmu sama haleluya. Sembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau izinkan kami ada di mesbah doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa pada malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita ya. Dan dimanapun saya berada, saya akan tetap berusaha untuk selalu ada di mesbah doa karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan baik ya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara yang pasti akan dibacakan ya, walaupun lama Bapak Ibu. Saya mengingatkan sekali lagi, hati-hati karena banyaknya akun palsu yang beredar ya, bahkan pengikutnya itu sampai ratusan ribu di Facebook, halaman Facebook, di Instagram, di YouTube juga banyak akun-akun palsu yang mengatasnamakan Debbie Bashir. Dan beberapa laporan sudah masuk ke kami, beberapa orang kena tipu. Bapak Ibu hati-hati yang mengatasnamakan saya menjual CD di Facebook atau di mana saja. Ya ingat, akun resmi saya hanya ada di sini karena kemarin ada yang kena ya penjualan CD. Bahkan hati-hati untuk ke Israel. Jangan sampai saudara mentransfer uang kepada akun-akun palsu yang mengatasnamakan Debbie Bashir. Ya Tuhan ampuni mereka itu. Tapi saya berdoa supaya saudara jemaat mesbah doa benar-benar hanya memantau dari YouTube channel saya DB Restoration dan Debbie Bashir TV. Yang lain tidak ada, yang lain itu bukan. Di Facebook juga yang ada centang birunya itu punya saya. Sekali lagi saya mengingatkan supaya saudara tidak tertipu ya. Iya baik saudara, Bapak Ibu, memang hari-hari ini ya Alkitab berkata kejahatan semakin bertambah karena orang-orang jahat semuanya mencintai diri sendiri. Tapi kita biar senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie dan seluruh jemaat mesbah doa. Saya seorang ibu dari Wonogiri ya, saya berusia 51 tahun dan saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan mujizat bagi kami ya, dan saya ini pengikut setia ya, jemaat setia mesbah doa dan juga mesbah syukur. Keluarga kami sangat banyak diubahkan Tuhan Bu ya, sejak ya mendengarkan firman Tuhan. Dulu ya keluarga kami itu suka ribut-ribut ya, entah itu
ya suka berantem sama anak, sama suami, ya sama siapa, pokoknya ada aja. Ya sekarang saya dan suami saya, bahkan anak-anak saya diubahkan Tuhan. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kami sekarang sudah diubahkan Tuhan ya. Tidak lagi suka marah-marah, bahkan kalau ada masalah ya saya menangis di kaki Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan pasti beri jalan keluar. Setiap malam ya kami selalu mengikuti mesbah doa bersama sekeluarga. Wow, puji Tuhan ya. Dan ini kesaksian saya Ibu. Sudah kurang lebih 4,5 bulan ini saya menderita sakit perut, gangguan di pencernaan sampai badan saya menjadi kurus. Ya biasanya kalau gangguan pencernaan yang saya rasakan itu yang sakit perut sebelah kiri. Kali ini berpindah sakit perut sebelah kanan. Ya, dan ini 4,5 bulan ya. Dan saya sudah minum obat tidak sembuh-sembuh. Saya juga minum herbal. Saya sudah coba bermacam-macam. Ya, bahkan saya makan juga sudah dijaga agar cepat sembuh, tapi tidak kunjung sembuh. Saya hampir menyerah Bu, tapi saya selalu ingat ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan bahwa kalau penderitaan itu sudah semakin hebat ya, seolah-olah kita tidak kuat lagi, itu berarti pertolongan Tuhan sudah dekat. Oh. Ya, jadi saya semangat lagi Bu. Akhirnya ya saya lanjut saja berdoa. Mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, bahkan setiap hari saya membaca Alkitab ya setiap waktu ya. Bahkan kadang saya lelah ya kalau siang ya, kalau malam bahkan sampai ngantuk, pokoknya saya baca Alkitab. Yang penting saya baca saja, nanti Tuhan yang akan membuat mengerti. Dan 2 hari saya lakukan baca Alkitab ya, bahkan sampai ya kenyang saya baca firman Tuhan. Puji Tuhan Bu, ya Tuhan tuh ajaib dan luar biasa, saya disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini saya merasa sangat sehat ya, dan saya teruskan tetap membaca firman Tuhan dan semakin saya mengalami damai sejahtera. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua ya kuasa yang Tuhan nyatakan buat kami sekeluarga. Saya juga berterima kasih buat Ibu Debbie yang sudah membimbing kami lewat khotbah-khotbah Ibu, luar biasa lewat khotbah Ibu, keluarga saya dan keluarga besar saya sekarang diubahkan Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa ya. Dan ya puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus ya doa kami, Tuhan Yesus memberkati sehat selalu untuk Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim mesbah doa, mesbah syukur, juga semua jemaat mesbah doa. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan memberkati. Wow, amin, amin, amin. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita lihat di sini satu kesaksian yang begitu luar biasa ya, bahwa dulu satu keluarga itu suka berantem sama anak, sama suami, sama orang tua, pokoknya ribut terus. Tapi sejak mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, mendengarkan firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata firman Tuhan itu sangat berkuasa. Waktu kita membuka hati, mendengar firman, ya firman itu berkuasa untuk mengubahkan setiap kita. Ya, dan akhirnya apa? Karakternya diubahkan. Sekarang tidak pernah lagi ribut-ribut dalam keluarga. Suami diubahkan, anak-anak diubahkan. Ya, bahkan semua diubahkan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Menjadi Kristen itu apa? Yaitu kita mengalami perubahan hidup. Bukan hanya sekedar ke gereja, pulang pergi setiap hari Minggu, tapi hidupnya gak pernah berubah. Ya, dan puji Tuhan, terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa. Sangat memberkati kita semua ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai kemarin dengan Mazmur 26. Sekarang kita masuk Mazmur 27. Ya, ini khotbah saya kemarin hari Minggu ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kebetulan kemarin saya khotbah di Surabaya, dapat temanya juga tentang ya perlindungan Tuhan. Jadi saya ambil dari ayat ini, Mazmur 27. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, Bapak Ibu, Daud menuliskan ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku.
Ya, Tuhan itu adalah terang bagi kita dan juga keselamatan bagi kita. Ya, dan Daud bukan hanya sekedar mengatakan ini, tetapi ya Daud mengalami, ya Daud sangat mengalami Tuhan, Daud sangat mengalami ya apa yang namanya Tuhan menjadi terang dan juga keselamatan. Dan dikatakan kepada siapakah aku harus takut, kata Daud. Ketakutan adalah bayang-bayang kelam yang akan melingkupi kita dan pada akhirnya akan memenjarakan kita dalam ya diri kita sendiri. Setiap orang sekali waktu pasti pernah ya menjadi tawanan roh ketakutan ini. Entah itu ketakutan terhadap penolakan, ya ketakutan terhadap ya ketidakpastian, penyakit, kemiskinan, bahkan terancam akan keselamatan. Ya, jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya, tetapi saudara, ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar, itu manusiawi. Saya pernah takut. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia menjadi manusia di bumi, dia pernah mengalami satu rasa ketakutan waktu dia akan disalibkan. Dan Alkitab berkata, Yesus berdoa dengan berpeluh sampai keringatnya itu bercampur darah. Kenapa? Karena pembuluh darahnya pecah. Dan itu dialami oleh orang yang mengalami depresi dan ketakutan tingkat tinggi. Lalu mungkin kita bertanya, loh Tuhan Yesus kok takut? Ya, karena Alkitab berkata Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia ada di bumi, dia benar-benar merasakan kelemahan sebagai seorang manusia. Karena Alkitab berkata Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, pada waktu dia dihukum di kayu salib, dia benar-benar taat, 100% taat, sampai bahkan mati di kayu salib. Yesus memberikan kita semua teladan bagaimana dia pun mengalami ketakutan semasa ada di bumi. Ya, dan setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Tetapi kita tidak boleh menyerah dan membiarkan diri kita diikat oleh roh ketakutan. Ketakutan adalah satu perasaan yang manusiawi. Semua manusia pasti akan merasakan, termasuk Tuhan Yesus. Tetapi kita harus ada cara untuk melawan ketakutan itu. Ya, kalau Tuhan Yesus caranya dia melawannya, dia berkata, Bapa kalau bisa cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Ternyata salah satu cara melawan ketakutan adalah membiarkan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapa yang dimana dia harus mati di atas kayu salib sebagai anak manusia yang dikirim menjadi domba Allah, saudara. Kalau Daud dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Bahkan Daud berkata, sekalipun penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Daud sangat percaya pada penyertaan Tuhan karena memang dia mengalami sendiri bagaimana ketika dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, mau dibinasakan. Daud mengalami ya Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Dan dia katakan di sana, Daud berkata di sana, ya sekalipun tentara berkemah mengepung, aku tidak takut. Karena bagi Daud Tuhan itu adalah keselamatan. Bahkan sekalipun dia mati, ya dia yakin bahwa dia akan diselamatkan. Dan di sana dikatakan saudara, ayat yang ke-3 ya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, ketika Daud menyebut rumah Tuhan ya dan baitnya, Daud mungkin sedang menunjuk pada kemah suci yang ada di Gibeon. Itu adalah tempat di mana dia meletakkan tabut perjanjian, atau pada bait suci yang akan dibangun oleh anaknya Salomo. Tapi kerinduan untuk membangun bait suci itu dari hati Daud. Kenapa ada bait suci di Yerusalem? Karena Daud yang menginginkan. Daud tidak mau hanya berdiam di istananya yang megah dan membiarkan tabut Allah itu terbengkalai. Jadi Daud punya satu kerinduan untuk menaruh bait Allah itu pada tempat yang semestinya. Dan dia bangunlah bait Allah, ya, dan bukan Daud yang membangun tetapi Salomo anaknya.
Ya, Daud itu mau selalu tinggal di rumah Tuhan dan dia berkata, aku rindu pada rumah kediamanmu. Hal ini yang telah kuminta kepada Tuhan. Ya, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa kerinduan yang paling terdalam di hati Daud itu adalah diam di bait Tuhan. Diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, dia bilang, dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, apakah kita juga seperti itu Bapak Ibu? Kita selalu rindu untuk ada dalam bait Tuhan, ya, untuk rindu berada dalam hadirat Tuhan. Ya, orang yang mau mengalami perlindungan Allah, tenang dalam lindungan Tuhan itu adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya jangan mimpi kita dapat perlindungan dan aman. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, Daud berkata bahwa dia aman di dalam kemah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan senantiasa hidupnya dalam kekudusan, dalam kebenaran, mereka berada dalam tudungnya Tuhan. Ya, ketika kita ada dalam kekudusan, hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, otomatis Bapak Ibu, perlindungan Tuhan ada atas kita. Tetapi waktu kita hidup dalam dosa, melakukan persinahan, percabulan, kepahitan, amarah, dendam, kita keluar dari tudung perlindungan Tuhan itu. Ya, dan dikatakan di sana Daud berkata, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke gunung batu. Tuhan adalah gunung batu bagi kita. Maka sekarang tegaklah kepalaku hadapi musuh di sekelilingku. Musuh kita itu bukan manusia, tapi musuh kita itu adalah ya pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, bahkan apapun yang kita alami Bapak Ibu. Ya, tetapi Daud di sini dia memang benar-benar mengalami musuh. Musuhnya itu siapa? Saul, tentara-tentara yang ingin membunuh dia pada waktu itu. Dan Tuhan memberi kemenangan sehingga Daud berkata, tegaklah kepalaku menghadapi musuh-musuhku. Tidak peduli siapapun musuh kita hari-hari ini, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kita kemenangan. Ya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allahku, penyelamatku. Daud berkata, ya bahkan ketika dia itu hidup, ya sungguh-sungguh mengikuti kebenaran Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang mau taat pada kebenaran firman Tuhan, hanya orang-orang yang mau taat untuk menyenangkan hati Tuhan, mereka lah yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang mengasihi dia. Ya, bahkan ayat yang ke-10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, seringkali dalam hidup ini kita akan mengalami ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Mungkin ada suami yang meninggalkan istri, ya ada anak yang ditinggalkan orang tuanya, bahkan dibuang. Ya, siapapun hari ini saudara yang merasa terbuang, ya jangan bersedih hati karena Tuhan yang menyambut kita. Yang penting Tuhan membuka tangannya dan menyambut kita, itu cukup bagi kita. Dan dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ayat 11 Daud berkata, dia meminta Tuhan menuntun dia dalam jalannya, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Hanya jalan Tuhanlah yang terbaik. Jalan Tuhan itu jalan yang lurus, jalan Tuhan itu jalan yang paling luar biasa. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang. Ya, aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Daud sangat percaya bahwa orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena itu saudara, jangan terlalu fokus kepada persoalanmu, jangan terlalu fokus kepada masalah hidupmu, tapi mari fokus kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, nantikan pertolongannya.
lainnya. Jangan nantikan manusia, jangan nantikan pendeta, jangan nantikan siapapun, tapi nantikanlah Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan terus menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena itu kami mau percaya kepada-Mu, Engkau Allah, gunung batu, perlindungan kami. Kami tidak takut selama Tuhan beserta dengan kami. Apapun ketakutan-Mu malam ini, saudara, jangan biarkan roh ketakutan mengikat hidup-Mu. Tolak dalam nama Yesus. Takut sakit penyakit, takut kemiskinan, takut apapun. Takut gelap, takut setan, takut masa depan, meragukan janji Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak mau dikuasai roh ketakutan, tapi roh Allah, roh yang membangkitkan kekuatan itu ada dalam hidup kami. Sembuhkan setiap yang sakit malam ini Bapa, Engkau tolong. Yang tidak bisa tidur, yang terikat obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kami kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu Bapa, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak akan pernah mau Tuhan ditipu oleh iblis, tapi kami mau senantiasa hanya mencari dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, yang hidup sungguh-sungguh melekat kepada Engkau, yang hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa, Engkau tolong Tuhan. Dan kami percaya waktu kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami menjadi hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang menyenangkan-Mu, kami akan melihat Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang punya masalah dengan hutang piutang yang terlilit Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan sehingga semuanya boleh terselesaikan. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, apapun yang sedang ada di Indonesia, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Jagai bangsa kami, jauhkan dari segala perpecahan Tuhan, kerusuhan, dari segala resesi Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan Gibran dalam mengambil keputusan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan kami menyerahkan bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi di seluruh bumi ini. Orang-orang berdosa bertobat, berbalik dari dosanya, kembali kepada Tuhan, dan dunia ini boleh diselamatkan. Biarlah di hari-hari terakhir iman kami semakin teguh dalam Engkau. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Mesbah Onsite tanggal 14 ya, nanti hari Kamis akan ada di Citycon, dan juga tanggal 15 kita ada di Palangkaraya ya, dalam KKR bersama Palangkaraya penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.